ketersinggungan sosial karena dianggap sebagai laki-laki tidak lagi dibutuhkan oleh perempuan. Ya, bagi saya itu adalah hasil penelitian dan hasil wawancara. Sebagai seorang peneliti tidak berhak untuk mengubahnya. Kenapa Bapak memaksa peneliti untuk mengubahnya? Nah, itu adalah hasil penelitian. Ya, jangan sampai penguji ini ingin mengintervensi yang namanya wilayah-wilayah hierarkis seseorang, dan itu tidak benar, dan itulah imbas dari diskriminasi sebenarnya. Yang Bapak sendiri tadi mengatakan bahwa salah satu indikator dari ketimpangan gender itu, ketidakadilan gender itu adalah marginalisasi yang ujung-ujungnya bisa wujud diskriminasi. Iya, baik. Saya awalnya ini sangat juga aneh dan ajaib melihat di lembaga pendidikan. Kok semua pejabat yang perempuan? Tanda tanya besar. Ada apa? Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama karena laki-laki tidak memiliki sifat resilient dan mampu bertahan. Kenapa tidak mampu bertahan? Gaji sedikit, jauh, sulit dijangkau. Iya, tapi perempuan secara umum memang perempuan itu sabar, perempuan itu ikhlas, perempuan itu kuat bertahan meskipun tekanan dan gempuran kiri dan kanan. Hebat, luar biasa perempuan. Baik, makanya tidak perlu tersinggung wahai bapak-bapak. Itulah kenyataan. Itu adalah kenyataan. Baik. Kemudian selanjutnya, tentu ya sebagai pembimbing saya sangat bersyukur dibantu untuk memperbaiki, dan tugas saya sudah selesai sampai pada membawa Anda untuk ujian. Perbaikan selanjutnya terserah dua pengujinya. Kami sudah sampai di sini. Kalau mau dirombak tidak ada masalah, kami sudah tidak lagi terlibat, ya kan? Kalau ditolak ini terserah yang penting dengan fakta, dalil-dalil yang pasti, tidak ada masalah. Toh kami sudah tidak lagi bertanggung jawab. Penguji yang bertanggung jawab, terserah membimbing ulang. Oke, tapi paling tidak, memang saya harus akui bahwa saudara Maya ini saya sebetulnya tidak mau bertanda tangan, tetapi saya sangat menyayanginya dan mengasihinya dengan harapan tidak kena cas, tapi toh akhirnya kena cas. Apa yang membuat saya tidak mau tanda tangan? Karena yang diangkat jadi teori itu adalah Abraham Maslow, yang itemnya itu ada 10, tapi kok yang muncul di dalam kisi instrumen cuma 2. Itu yang saya tidak mau tanda tangan, tidak sesuai dengan teori. Maka wajar kalau tadi penguji ya menolak mentah-mentah hasilnya, karena memang tidak sesuai. Tapi demi menolong, ya toh kan masih ada perbaikan setelah ujian. Maka saya berterima kasih kalau ditunjukkan kejelekannya supaya Maya mengerti kenapa saya terlambat bertanda tangan. Iya, baik. Beda dengan Majatul Fuadi. Tahu? Majatul Fuadi lolos, tapi Maya saya pending. Nanti di detik terakhir baru saya tanda tangan dengan harapan tidak kena cas. Tapi kok akhirnya kena cas. Karena itu prinsip saya, tidak akan ada mahasiswa yang jadi skripsinya, jadi tesisnya, tapi tidak saya tanda tangani. Itu prinsip saya. Kekurangannya masih bisa diperbaiki pasca ujian, ya kan? Baik. Nah, luar biasa Pak Wali Tua ya. Ternyata beliau adalah pakar gender, ya. Dan teori yang dikemukakan oleh saudara Maya ini, teorinya Mansur Faki, ya kan? Teorinya Mansur Faki. Itu ada 5 item indikator terjadinya ketimpangan gender. Yang pertama marginalisasi, yang kedua adalah stereotype, yang ketiga subordinasi, yang keempat violence. Ya, kekerasan. Kekerasan apa? Tentu bukan kekerasan fisik, karena tidak ada perempuan yang dipukuli. Tapi kekerasan non fisik, kekerasan psikis yang dialami oleh perempuan. Tetapi karena kemampuannya bertahan akhirnya dapat anugerah, dapat hikmah. Apa anugerahnya, apa hikmahnya? Nah, bisa diangkat jadi kepala sekolah karena tidak ada yang lain. Ya kan? Seandainya ada laki-laki, saya yakin dan percaya perempuan akan menjadi nomor 2. Secara teori memang luar biasa indah, tetapi dalam kenyataan jauh panggang dan berapi. Ya kan? Kenapa masih terjadi kemiskinan, masih terjadi ketimpangan, masih terjadi perceraian, masih terjadi macam-macam kasus kekerasan rumah tangga. Perempuan itu banyak tidak dikasih nafkah, sehingga dengan sendirinya mereka harus bekerja, berusaha mencari nafkah. Loma belanja gagal dibelanja. Banyak sekali Pak. Mungkin bapak-bapak tidak turun ke masyarakat meneliti, tapi kami ini menjadi tempat curhat para ibu-ibu majelis taklim, tempat curhat para ibu-ibu yang bermasalah dalam keluarganya, sehingga mereka dengan sangat-sangat terpaksa
ke dunia kerja. Anehnya, ketika perempuan masuk ke wilayah kerja, apa yang terjadi? Tadi kita dengarkan kata 3 pemuji kita nggak suruh makan. Coba bayangkan, ketika kita perempuan sibuk bekerja, salah satu indikatornya adalah finance, double burden. Kena uang ganda kita mencari nafkah di luar, membantu perekonomian keluarga demi meningkatkan harkat martabat keluarga. Tapi ketika ada pekerjaan yang selama ini dianggap wilayahnya perempuan lalu dikerja oleh laki-laki, maka perempuan lagi yang dihinakan. Wih, kok nggak bisa meneng lakainya? Apa salahnya? Tidak bisa meneng lakainya. Ada memang larangannya? Ada larangannya dalam ayat, ada larangannya dalam hadis. Laki-laki tidak boleh cuci piring. Bahkan yang ada dalam hadis, ketika seorang sahabat bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, apa pekerjaan Rasulullah di rumah? Ya Aisyah mengatakan dia seperti laki-laki pada umumnya. Laki-laki seperti apa pekerjaannya laki-laki Arab? Bukan laki-laki Bugis ya, semuanya ini laki-laki Bugis. Laki-laki Arab tidak demikian. Laki-laki Arab itu kerjanya adalah ke pasar, potong-potong daging, memasak, menyapu, mengepel, urus istri. Ya kan? Jadi jangan bawa wilayah budaya dibawa ke pemahaman konsep Islam, apalagi pemahaman Islam gender dengan versi seperti itu tadi. Saya sangat tersinggung kalau dikatakan seperti itu. Karena kalau suamiku bikin pagar, saya bantu bikin pagar. Bukan kamu bikin pagar, itu adalah wilayahnya laki-laki. Tapi kami di dalam rumah tangga kami tidak ada sekat-sekat pekerjaan. Siapa yang membutuhkan bantuan, itulah yang yang dibantu. Saling membutuhkan wa ta'awan 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu prinsip Islam. Bukan prinsip Islam larang suami mencuci piring. Tidak. Suami saya biasa mencuci piring kalau saya sibuk. Suami saya biasa menjemur pakaian kalau saya sakit. Ya kan? Apa salahnya? Bahkan teh terindah, termanis, terbaik yang pernah saya rasakan adalah teh buatan suami. Luar biasa. Jadi saya kira Islam adalah menjunjung tinggi asas keadilan. Susu yang manis juga. Alhamdulillah. Saya kira itu kerjasama yang baik. Tidak perlu ada sekat-sekat pekerjaan. Mari kita bekerja secara profesional, saling menghargai, saling menjunjung tinggi. Saya hormat sekali pada suamiku. Walau suamiku lebih muda, walau suamiku sekarang tidak ada kerjanya, tapi suamiku yang sekolahkan saya. Sebagai bentuk terima kasihku kepadanya, luar biasa penghormatanku. Jadi raja dalam rumah tangga. Tapi dalam waktu-waktu tertentu, kalau saya kedodoran pekerjaan, pasti ada bantuan karena saya kan. Bukan bentuk pengkhianatan pada suami, bukan bentuk tidak menghormati suami ketika suami melakukan aktivitas rumah tangga. Itulah sejatinya kesetaraan gender, supaya perempuan ini yang bekerja tidak kena yang namanya double burden. Mustahil perempuan yang bekerja itu juga harus melaksanakan semua tupoksi di dalam rumah tangga. Kalau ada itu cuma off the record, tidak mau berterus terang itu laki-laki. Iya, padahal sering tuh tidak bantu suaminya. Kenapa kan? Kalau tidak dibiarkan itu istri kasih yang bekerja, mati itulah pendeta, opik mati. Kenapa? Karena terlalu berat bebannya, Pak. Terlalu berat bebannya, Bu. Coba, Pak. Bapak sebagai dosen, saya juga sebagai dosen, ya kan? Apa yang dilakukan Bapak juga saya lakukan. Apa salahnya kalau saya kembali ke rumah, suami kembali ke rumah? Ya kan? Kalau saya kembali ke rumah, seluruh pekerjaan rumah tangga saya juga yang harus lakukan, dapur, sumur, dan kasur juga harus kulakukan, maka pasti saya akan mati cepat sebelum waktunya. Iya, karena terlalu berat beban. Itulah double burden. Yang Bapak tadi katanya pakar gender tidak menyebut double burden. Ya baik, saya kira demikian. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya Sekretaris Pemuji sekaligus promotor kedua, Ibu Dr. Punya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Presiden Bapak Hamzah SI, yang saya hormati Bapak Al-Hamdi sebagai PDI sebagai Pemilih 1, Bapak Dr. Mujani PDI sebagai Pemilih 2, dan Ibu Dr. Santa Suba sebagai PDI sebagai Pemilih 1. Sebelumnya saya juga minta maaf kepada Saudari Maya Puspitasa. Kenapa saya minta maaf? Karena saya menahan tesisnya. Ya, saya menahan tesisnya. Yang sama dengan berbeda.
Dia sudah bisa loloskan, tapi dia tidak. Kenapa saya tidak loloskan? Saya tidak tanda tangani karena masalah observasi di situ. Nah, di situ saya tekankan sekali, observasi, bukan wawancara yang utamakan, tetapi observasi yang lebih utama daripada wawancara. Saya sudah bilang berkali-kali, observasi yang utama daripada wawancara. Kenapa? Karena observasi betul-betul kejadian yang langsung dilihat di lapangan daripada wawancara. Saya mengatakan, saya disayang sama suami saya, tapi kalau kenyataannya observasi tidak kenyataan seperti itu misalnya. Atau kita misalnya ingin menjelekkan suami kita, saya katakan, saya selalu dimarahin suami saya, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, makanya harus adalah pengamatan. Makanya pada waktu itu saya tidak langsung tanda tangan. Pada waktu akhir-akhir mau ujian, ada ujian temannya itu waktu itu. Saya bertahan, saya tidak tanda tangan sebelum kamu melakukan observasi. Dan observasi itu saya sudah bilang kan, observasi semua. Yang mana semuanya itu yang ada yang komunikasi itu observasi semua. Apa betul-betul atau tidak? Kalau memang kamu tidak mampu observasi, hilangkan itunya. Teknik pengumpulan data dan observasi. Tetapi yang sangat mudah yang nanti adalah mengujinya nanti. Yang akan bertanya bahwa kenapa tidak melakukan observasi? Karena dalam penelitian yang utama adalah observasi. Wawancara belum tentu yang dijawab oleh informan belum tentu menyatakannya di lapangan. Oke, jadi saya minta saudari untuk memperbaiki sesuai dengan syarat-syarat ya, dari penguji 1, kedua dan promotor ya, sebaik-baiknya dan sesuai juga dengan syarat saya bahwa observasi itu jangan tidak observasi, yang utama adalah observasi bagi saya. Penilaian diri sendiri kan, bias dalam penelitian. Menilai diri sendiri itu bias dalam penelitian. Self-appraisal itu hal yang paling dihindari dalam penelitian. Menilai diri sendiri karena basis cara subjektif. Pastinya konfirmasinya itu waktu bersama keluarga, mestinya tanya keluarganya, terus kita kan keluar waktu dia jangan sore bilang enggak sampai relax enggak masalah. Anak-anaknya tanya, terganggu di waktunya liputan, dan tidak nih. Padahal kita tidak ada masalah, jangan sampai ini hanya opini peneliti gitu. Gitu ya. Terus saya tertarik juga dengan implikasi penelitiannya. Apa maksudnya di situ implikasi penelitian Anda guru-guru harus mengevaluasi diri? Sebagai bentuk perbaikan, dalam artikan perempuan tidak semuanya sempurna. Dari itu segala bentuk Dan apakah ada dalam hasil penelitian Anda yang memang menunjukkan bahwa perlu ada perbaikan? Membagi waktu, maksudnya tidak bisa membagi waktu, tidak bisa menyelesaikan pekerjaan secara bersamaan. Terus cara rekomendasinya mengevaluasi diri? Mungkin bisa. Maksudnya itu mengganggu situasi sekolah dengan suasana seperti itu. Anda Tidak juga, cuma kelelahan bagi perempuan ini. ya kelelahan kan kita semua juga lelah. Tapi lelah itu apa kelelahannya itu mengganggu aktivitas aktualisasi dirinya. Tidak bisa? Tidak ya? Biasa. Biasa saja kan? Lelah itu biasa kan? Ya makanya saya bilang apa yang mau dievaluasi? Kalau hanya sekedar lelah nggak bisa dievaluasi. Wah, kenapa sih lelah nih? Ya kerja kok. Orang tidur kok. Nggak ada yang bisa dievaluasi. Gimana? Lagi mata pelajaran yang terima. Tidak terima ki, siapa suruh? Dianggap tidak becus mencalon warga negara. Saudara lain, situasi jenazah jawab. Alhamdulillah kita sudah merampungkan semua hasil nilai dari para penguji dan kami sampaikan penyampaian hasil ujian dengan mempertimbangkan masa tempuh studi 2 tahun 1 bulan 11 hari
IP sementara 92 atau 3,75 atau setara dengan nilai A. Hasil munakasyah 465 dibagi 5 sama dengan 93 kali 6 SKS, jumlahnya 558. IPK terakhir 3879 tambah 558 sama dengan 4437 dibagi 48 SKS, nilai totalnya adalah 92,43. Maka kami menyatakan promo Pendus Maya Puspitasari NIM 861082021022 tempat tanggal lahir Cekok 3 Maret 1998 telah mempertahankan tesis penelitian dengan judul Aktualisasi Perempuan dalam Bidang Pendidikan Islam, Studi Yayasan Ibadur Rahman, Al-Muqtahidah, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Ketua Tim Penguji Dr. Asyam Servisi. Selanjutnya kami persilahkan ke depan, kami bacakan acara yudisium. Pak, ada yang foto-foto? Atau video? Oh iya. Silakan. Berita acara yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Selasa 10 Oktober 2023, telah dilaksanakan ujian tesis mahasiswa nama Maya Puspitasari NIM 861082021022, program pasca sarjana, program studi pendidikan agama Islam, tahun akademik 2022-2023, telah lulus ujian tesis dengan predikat sangat memuaskan. Kepada saudari diberikan gelar Magister Pendidikan dalam bidang pendidikan agama Islam dengan segala hak dan kewajiban yang melekat atas gelar tersebut sesuai perundang-undangan yang berlaku. Saudari Maya Puspitasari, SPD, MPD, merupakan alumni Magister Pasca Sarjana IAIN Program Studi Pendidikan Agama Islam yang ke-185. Kampanye 10 Oktober 2003, Wakil Rektor Dr. Asyam Servisi. Catatan: perbaikan ujian tesis diberikan waktu perbaikan selama 1 bulan sejak 11 Oktober 2023 sampai 11 November 2023. Pendaftaran wisuda dapat dilakukan setelah selesai perbaikan tesis dan tunggakan akademik lainnya dibuktikan dengan penyerahan tesis yang sudah jilid 9 rangkap ke staf akademik pasca sarjana dan tanda terima tesis. Surat keterangan telah yudisium dapat diberikan jika sudah perbaiki tesis dibuktikan dengan pengesahan Dewan Penguji dan Pembimbing. Selamat, Maya Puspitasari. Silakan kembali ke tempat. Kita hormati, kita muliakan Bapak penguji non promotor, dalam hal ini juga sebagai wakil dekan 2 Fakultas Usul dan Dakwah, yang tentu saja karena beliau sangat senior, sangat bermanfaat ilmunya dan nasihat-nasihatnya selalu kami nanti. Lalu kemudian guru khusus kepada Bapak pimpinan sidang kita yang luar biasa, ya hebat, luar biasa ya. Terima kasih Pak pimpinan sidang dan partner kerja saya dalam membimbing Maya Puspitasari, Ibu Dr. Kurniati Abidin, SOS MSI. Ya, meskipun sakit waktu itu ya, tapi alhamdulillah Maya bisa selesai dan berdiri, mampu menaklukkan mimbar keramat hari ini. Selamat kepada Anda, Maya Puspitasari, SPD MPD. Dan yang saya sangat bangga dengan Anda semua yang hadir menyaksikan kehebatan Maya mempertahankan tesisnya di tengah gempuran seluruh pengujinya. Masya Allah, luar biasa. Ya, baik. Jadi dengan saya terpaksa saya harus membela karena semua mengumpul. Karena semua mengumpul tidak ada perkara nanti lari semangat kita semua. Iya. Baik. Jadi itulah tugas kami memang sebagai promotor ya. Walaupun salah pemimpin anak pimpinan kami harus bertahan, meskipun harus juga ditunjukkan kesalahannya. Tidak boleh membela terus padahal biasa. Baik. Hari ini lahir magister kita, magister aktualisasi
bahwa Maya Puspitasari adalah magister aktualisasi perempuan. Sebagai magister aktualisasi perempuan harus mampu menjadi teladan, role model bagi seluruh perempuan yang ada. Itu yang harus, beban moralnya ada di sana. Sebagaimana saya dulu, saya menulis skripsi analisis kesetaraan gender dan implikasinya terhadap pendidikan Islam, suatu kajian dengan pendekatan tafsir Maududi. Itu saya lakukan tahun 1999, belum tahun 2000. Iya. Jadi saya ini dalam gender sejak saya 96. Saya sudah menjadi ketua Kopri. Kajiannya adalah kesetaraan gender yang waktu itu masih asing bagi mahasiswa-mahasiswa yang lain. Iya. Saya ingin menjadi role model. Dimanapun saya berada, saya harus tampil bahwa perempuan, sosok perempuan ideal hari ini adalah saya. Ya, tentu harus begitu karena tulisan saya menghendaki begitu. Mohon maaf kalau ini pujian, tidak ada masalah. Mau diikuti saya terserah, tidak. Inilah saya, aktualisasi diri saya harus begini, ya kan? Lalu kemudian tahun 2003 saya menulis tesis. Apa judul tesisku? Itu adalah konsep pendidikan perempuan. Ya, konsep pendidikan perempuan perspektif Islam telah atas konsep emansipasi wanita Qasim Amin. Qasim Amin ini adalah seorang pembaharu yang kontroversi, laki-laki tapi pejuang perempuan. Ya, luar biasa. Nah, pada saya Januari 2014 saya menulis pendidikan karakter. Kenapa saya banting setir dari pemberdayaan perempuan ke karakter? Karena saya melihat keprihatinan saya bahwa banyak sekali perempuan-perempuan yang terjun ke dunia publik itu tidak lagi cinta pada institusi keluarga. Dia tinggalkan suaminya, bahkan dia tidak mau bersuami, sudah bersuami pending tidak mau anak, muncul tradisi child free. Saya melihat fenomena itu, jangan sampai saya ikut dosa karena skripsiku, analisis kesetaraan gender, tesisku adalah konsep pendidikan perempuan. Saya ikut berdosa kalau tidak meluruskan ini, konsep kesetaraan gender perspektif Islam. Maka lahirlah disertasi saya adalah pendidikan karakter. Maka sejak saya menulis pendidikan karakter, tulisan-tulisan saya fokus pada kajian pendidikan karakter, kajian budaya Bugis, dan yang ketiga adalah perempuan. Bisa di searching di semua di Google Scholar saya, tulisan saya itu seputar itu. Iya. Baik, apa yang ingin saya sampaikan Ananda? Bahwa Maya Puspitasari adalah mengikuti jejak langkah saya, maka Maya Puspitasari harus menjelma menjadi perempuan, paling tidak bisa menjadi role model di tengah masyarakat hari ini dan seterusnya. Itu harapan saya. Baik, dan tentu saja saya selaku pembimbing sangat berterima kasih luar biasa atas masukan-masukan dari semua penguji, karena kalau saya sendiri tentu tidak akan maksimal, tetapi dengan bantuan seluruh penguji yang lainnya, insya Allah tesis ini akan jauh lebih baik lagi dari ekspektasi saya. Saya kira itu saja. Terima kasih Bapak Direktur, Wakil Direktur, dosen senior kita, dan juga partner kerja saya dalam membimbing. Terima kasih kepada semuanya, khusus kepada Ananda Maya Puspita. Saya mengagumi perjuangannya. Iya, saya mengagumi perjuanganmu, keuletanmu luar biasa. Iya, membayar tambahan 1 semester mudah-mudahan membawa hikmah bagimu. Itu yang membuat rezekimu akan berlipat ganda. Demikian saya kira, terima kasih. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Allahumma waffiq ila tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, seluruh rangkaian ujian tesis hari ini telah kita rampungkan, dan saya mengajak kita untuk menutup sidang ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang tesis saya tutup.